Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ade Putri Mulia SPD MPD selaku dosen mata kuliah akidah dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan presentasikan materi yang berjudul implementasi tauhid dalam lingkup pribadi. Saya Putri Kasuci selaku moderator akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama itu Melva Luki Anesti membaca materi pertama, Syarifah Rahmatul Madinah membaca materi kedua. Tentang tauhid dalam membentuk pribadi. Faktor dalam kepribadian adalah akidah, tauhid, ketakwaan. Hal ini tertuang dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berarti, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua adalah yang paling bertakwa. Usman Najati menyebutkan bahwa dalam Islam, apa yang disebut kepribadian yang sehat normal adalah kepribadian yang seimbang antara jasmani dan rohani. Sadiyah 2015. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Melva Luki Anesti. Faktor diri dan lingkungan memberi pengaruh pada internalisasi nilai-nilai tauhid. Yang pertama, bahwa diri yang terbuka atau tertutup akan berdampak pada penerimaan pesan ketauhidan. 2. Bahwa faktor di luar diri sangat berpengaruh dalam internalisasi nilai, baik nilai-nilai yang bersumber dari ajaran agama maupun nilai-nilai yang bersumber dari ajaran di luar agama. 3. Menjadi budak buku. Maksudnya bahwa tulisan orang hebat perlu dikritisi, dicerna terlebih dahulu sebelum ditelan. Karena manusia berpeluang salah, pernah hilaf, dan lain-lain. 4. Tidak tentu arah atau tidak ada fokusan. Dalam waktu yang terbatas, tidaklah mungkin orang mampu menguasai semua hal. 5. Keinginan untuk mengambil semua kesempatan dan peran akan menghambat pertumbuhan pribadi. Kelima, menjadi benalu, menempel pada orang lain, dan membuatnya rugi. Ini menjadi penghambat bagi tumbuhnya pribadi. Hamka 2014. Bagi Hamka, mengenal pribadi adalah hal yang sangat penting. Bahkan Hamka dengan mengutip Socrates mengatakan, kenalilah dirimu, kenalilah pribadimu sendiri. Hamka juga mengutip hadis, berbahagialah orang yang mementingkan memerhatikan celah diri sendiri sehingga tidak sempat memperhatikan celah orang lain. Untuk menegaskan bahwa tauhid begitu penting bagi dasar pertumbuhan pribadi, Hamka berpandangan bahwa iman dan agama berpengaruh besar bagi pembentukan pribadi. Iman bagi Hamka adalah pokok hal yang penting. Orang yang tidak memiliki jiwa tauhid dalam pandangan Hamka, ia tidak memiliki pegangan dan akan karam. Mengenal Tuhan adalah keinginan asli seorang manusia dan asli pada setiap jiwa. Mengabaikannya atau mengenal Tuhan merupakan siksaan bagi jiwa. Hamka 1985. Bahkan dapat ditegaskan bahwa kepercayaan kepada Allah, tauhid, adalah permulaan hidup dan kehilangan kepercayaan sama saja dengan mati. Hamka 1984. Bila manusia telah memiliki hubungan atau kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hubungan dengan yang lain akan lancar dengan sendirinya. Hamka 1985. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syarifah Rahmatul Madinah. Itu hanya menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid paling takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu memiliki kezuhudan. Ya,
tiadanya perhatian kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya. Keyakinan akan tauhid akan melahirkan kezuhudan karena iman yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu orang yang bertauhid akan melahirkan kemerdekaan jiwa. Sebab tiada lagi yang dianggap berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat itu kemauan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab orang yang bertauhid dan merdeka jiwanya hanya ada ketakutan kepada Allah. Yang kelima itu memiliki kemerdekaan, kemauan, yaitu memiliki kemauan untuk menyatakan pikiran-pikiran watak kemaslahatan masyarakat. Enslik Raya Hamka 2018. Selanjutnya langkah membentuk pribadi yang bertauhid. Yang pertama itu cipta kondisi lingkungan baik bagi tumbuhnya ketauhidan. Akidah keimanan tauhid tumbuh secara berangsur dan dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan. Yang kedua itu memikirkan keberadaan alam. Dengan indera penglihatan manusia dapat melihat alam yang direspon oleh perasaan halus manusia. Dengan akal manusia dapat secara perlahan memikirkan apa yang sudah dilihat itu dengan bertanya dan memikirkannya. Yang kedua itu menyatukan keyakinan dan tindakan. Keyakinan akan keesaan dan kemahaan Allah Subhanahu wa taala tidak cukup dengan diucapkan secara verbal. Ia harus juga diwujudkan dengan amal perbuatan. Yang keempat itu hubungan yang integratif antara guru dan orang tua. Meski secara normatif dan administratif, pendidikan dilakukan oleh sekolah. Namun pendidikan sesungguhnya juga menjadi tanggung jawab keluarga. Dalam hal ini orang tua sesungguhnya juga menjadi tanggung jawab. Yang kelima itu penanaman sejak dini. Hamka menulis buku kisah para nabi dan rasul di mana beliau setelah ini menegaskan tentang pentingnya beruswah pada para nabi utusan Allah. Selanjutnya profil tauhid yang kokoh. Nabi Ibrahim merupakan nabi utama bersama Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim disebut nabi utama karena ia berulang kali menerima cobaan dan ujian. Yang kedua itu Nabi Ibrahim adalah orang yang kritis sejak kanak-kanak. Kritisan Nabi Ibrahim tampak pada pertanyaan-pertanyaan yang tentang siapa sebenarnya penguasa tertinggi semesta ini. Yang ketiga itu keberanian Ibrahim melawan pengusaha zalim. Ibrahim alaihissalam keyakinan bahwa yang paling berkuasa hanya Allah, membuat Ibrahim kehilangan urat takut. Yang keempat itu keluarga Ibrahim adalah keluarga teladan. Terima kasih kepada teman-teman. Jika ada yang ingin bertanyakan, ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.